Mitra. Oke. Iya. Apakah dibolehkan di semester 5 itu bisa jumlah SKS 20 itu semua SKS-nya nama mata kuliah sama, Pak. Itu rencana kami kemarin waktu di asosiasi. Kira itu dibolehkan apa enggak, Pak? Nah, itu kembali lagi ke apakah dengan menyamakan itu CPL-nya bisa dicapai dengan baik atau justru tidak efektif. Nah, itu tolong dievaluasi juga itu. Iya, tapi Terkait kan kalau CPL seandainya juga itu rencana kata kami itu bersama, bisa Pak. jadi skenario. Kalau CPL-nya sama nggak masalah. Ya disamakan sampai ke CPL juga itu kan, Pak. Seluruhnya Oke, itu kan. oke. Ya. Semester Silakan 5 dia. cuma keluarnya. Cuma Ya. masalah kami mata kuliah universitas atau fakultas itu di semester berapa itu kan belum itu kami. Yang Makanya jelas kami yang menjadi menyusun. universitas ya itu kan di semester 1 dan semester 2. Dua itu Pak ya. Ya. Tinggal fakultas Itu kami lagi Pak ya. kodenya 1 dia, ya, kode mata kuliahnya. Oke Pak. Ya. Terima kasih Pak Yan. Ya. Kewirausahaan itu semester atas Pak Wayan, wajib universitas itu. Iya. Semester 1 juga kodenya Pak Yansen, nanti kita mau tertibkan itu. Di semester 1, semester 2, semester ganjil genap itu kalau Selama ini semester 5 Pak Yan. Ya, semester Iya. 5. Semester 5. Nah, Ya. itu artinya kodenya 1 Pak itu Pak. Itu di tahun pertama. iya. Ya, kodenya 1. Harus tahun pertama ya. Ya, tahun pertama nanti. Kita akan ambil nanti kita atur lah. Masuk coding kita mau atur nih. Mana yang semester genap, semester ganjil prodi yang masuk itu. Kita atur lagi nanti. Baik. Tapi Pak, kalau kewirausahaan di Pak, ya. Pak Wayan, Ya. kalau kewirausahaan di semester 1 kayaknya nggak mungkin juga ya Pak. Dia kan harus dapat mata kuliah dasar. Kalau kan di manajemen dia dapat pengantar manajemen dulu, pengantar bisnis, dapat manajemen keuangan itu. Baru di semester 5 dia udah dasarnya kuat, dia tinggal kewirausahaan. Itu untuk kewirausahaan yang iya, Pak. di ekonomi ya? Iya, di Mata ekonomi kuliah tersendiri ya, mengikuti Pak. sebagai MKU atau sebagai mata kuliah sendiri? MKU, Pak, mata kuliah MKU itu untuk di kewirausahaan di UNIP ini kita menempatkannya di semester 5 dan 6. Iya. 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 Semester 5 dan 6 semua di UNIP. Ya. Kesepakatan kita kemarin. Halo? Ya. Ya. Pak Suwaryanto Halo. dulu kasih masukan dulu. Dari tadi. Silakan. Iya Pak, terima kasih. Tapi sebagian tadi ada yang lost, saya nggak Putus, ini. ya. Sempat yang masalah nilai tadi kalau nggak salah ya, Ya, Pak ya, dari ya. Pak Kamal tadi juga itu. Di pedoman kita itu kita beri ruang untuk supaya apabila terjadi perbedaan sistem menilai, bukan sistem apa, tapi mengekspresikan nilai itu. Kalau kita kan A, A min, B plus, B, B min, begitu dan seterusnya Pak ya. Sementara mungkin di perguruan tinggi lain langsung saja dalam bentuk A, B, C, D, E, atau A, AB, B, B, C, C, dan seterusnya. Nah ini kita memberi ruang untuk apabila dikhawatirkan itu merugikan nilai dari mahasiswa dari segi nilai, misalnya tadinya harusnya bisa amin, ternyata B gara-gara perbedaan cara mengekspresikan nilai itu. Nah, maka kita boleh menggunakan nilai angka asalnya untuk dikonversikan dengan sistem kita. Nah, itu yang ada di pedoman kita. Nah, soal lebih detailnya saya kira ada baiknya memang itu dituangkan dalam kerjasama, dalam kesepakatan awal. Oleh karena itu memang kerjasama ini menjadi ujung tombak juga untuk supaya MBKM ini dalam implementasinya tidak banyak masalah di belakang hari seperti itu. Nah itu yang sempat saya tangkap tentang nilai-nilai tadi. Kalau saya salah ya, karena tadi sempat loss, ada putus-putus dan mati. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih tadi yang Bu Ning ya, kewirausahaan itu. Wah Pak Agus. Semester 5 Pak. Di semester 5 ya. Ya. Iya. Yang jelas kode mata kuliah MKU itu kode 1 tahun pertama itu. Jadi oleh karena itu kita di awal mungkin bagaimana mengenalkan lebih awal untuk kewirausahaan termasuk praktek-prakteknya, dan bahkan kemarin kita sepakat di Zoom meeting juga untuk membangun e-learning-nya gitu. Sehingga itu bisa lebih awal dia punya gambaran mengenai kegiatan kewirausahaan itu gitu. Paling enggak bisa nanti muaranya di kewirausahaan, di aktivitas kewirausahaan yang MBKM gitu loh. Ini mata kuliah ini mungkin
terkait dengan mata kuliah lain, mungkin ada bahan-bahan kajian yang penting yang mesti masuk ke kurikulum. Kemarin kan kurikulumnya udah disepakati juga itu, dan tinggal sekarang menuangkan dalam bentuk materi-materi tiap pertemuannya kan Bu. Ini Ya, Pak. ya, itu saya kira silakan dibahas di situ, digodok lagi untuk pengisian e-learningnya, sehingga paling enggak kalau e-learning kan bisa mahasiswa belajar di mana saja, kapan saja untuk akses ke materi-materi kewirausahaan, termasuk video-video. Video-video tentang testimoni kesuksesan dan sebagainya kan banyak sekali tuh yang bisa dituangkan dalam kegiatan di e-learningnya gitu. Jadi melalui e-learningnya mungkin bisa lebih awal dikenalkan. Ya, nanti ketika muara kegiatannya aktivitas masuk. Kalau dia ingin memperdalam lagi ya melalui magang di kegiatan kewirausahaannya gitu. Nah, itu yang silakan. Saya sebenarnya kemarin sudah di pusat KWU itu juga sudah dibahas masalah itu. Tapi yang jelas itu mata kuliahnya kodenya 1, Pak. Tahun pertama itu. Itu yang mulai bertahap kita nanti kita akan atur, termasuk yang coding ini segera kita akan atur. Prodi mana yang semester genap, prodi mana yang semester ganjil, karena dosennya juga terbatas yang coding ini. Ini juga sedang dirumuskan sebenarnya, nanti konten dari coding ini apa sih yang bisa berlaku untuk semua program studi gitu. Itu yang sedang kita mau bahas dalam workshop ntar lagi. Ini ada workshopnya juga untuk penetapan RPS kurikulum untuk mata kuliah coding. Itu saya kira Bu Ning. Ya, mohon maaf Pak Wayan. Ya. Kalau di di SK Rektor nomor 25 tahun 2020 ini nggak ada codingnya. Kewirausahaan itu cuma 2 SKS 1. Tapi Ya. kalau di buku panduan ini, panduan universitas ini. Yang baru. Itu yang terakhir 2020 ya Pak, 2019. Ya. 2019 itu 3 Pak, MKO 3. Dia yang masih yang lama yang masih 3, yang lama. SKS 21 itu kodenya MKO 300 iya. Yang kode, tahun lalu. Kode mata kuliahnya? Tahun 2019. Ya, itu kan MKO 300. 21. Iya, 300. Yang terakhir? 21. Yang terakhir nggak ada codingnya Pak, yang di SK Rektor itu nggak ada codingnya, dia cuma menyebutkan 1 aja yang di SK Rektor nomor 25. 2 SKS. Kode mata kuliahnya nggak ada? Nggak ada Pak. Tapi gini Pak. Ada Bu Ning. MKU 300 Bu Ning. 300 kan? Iya. Oh 3, di semester 3 berarti itu? Iya, MKU 300. Oke. Kalau di tahun ketiga Pak. 356 Pak. 5 tahun 6. Di 5 atau 6? Tahun ketiga sebetulnya, ini bukan semesternya Pak. Tahun ketiga. Tahun ketiga berarti 5 atau 6. Oh itu yang saya Terus lewat. ini juga Pak Wayan, Ya. kan mereka kan kita harapkan begitu dia membentuk kewirausahaan ini bisa berlanjut sampai dia selesai kuliah. Kalau dia kewirausahaannya di semester 1, dia berhenti nanti Pak, karena dia sibuk kuliah. Tapi kalau di semester 6, dia tinggal menyusun skripsi sambil melanjutkan usahanya. Jadi begitu lulus dia udah punya usaha. Gitu. Jadi itu 56 ya, 56 berarti. Iya, 56 tahun ketiga Pak. 300 ini Pak, MKU 300. Sip. Berarti sesuai dengan kurikulum masing-masing. Iya Pak. Oke. Udah benar berarti Bapak Ibu di Prodi. Nah, bener lah, kan Bapak ini sudah. Pak Wayan lupa. Saya lupa. Makasih Bu Ning. Cuman yang kami bingung Pak, ini Pak mata kuliah terus terang ini komputer dan pemrograman, coding ini ya Pak. Ya, itu sekarang mau kita workshopkan di kontennya Pak. Kalau di UGM itu namanya Internet of Things. Nah, itu dosennya siapa Pak? Kalau di manajemen saya nggak yakin. Basic Office itu memang harus benar-benar penguasanya dibagusin gitu ya. Basic Office, kemudian web ya, mengelola web atau akses ke web atau membuat web apa begitu. Itu nanti dalam waktu dekat kita adakan workshop untuk sebenarnya konten yang bagus
seperti apa gitu. Artinya itu ya tergantung isi kurikulumnya nanti Bapak Ibu. Mungkin saja namanya itu nanti nggak cocok ya kita revisi untuk aturan yang akan datang, namanya kita revisi isinya. Karena ini kan harus mengakomodir semua program studi. Iya. Jadi, dan jangan sampai ada coding kemudian nggak kemakan oleh Fakultas Ilmu Sosial ya, apa yang ilmu sosial atau yang pendidikan nggak kemakan ya. Kita jadi perdebatan ya Bu Ning ya, kita di ekonomi ya. Ya itu memang kita mau cocokkan itu sebelum kita mulai itu kuliahnya nanti semester yang akan datang ya, itu mesti harus fake dulu, nanti kalau udah fake baru kita implementasikan. Baik, Ini jadi salah satu mata kuliah kampus Merdeka aja Pak. Jadi ngambilnya khusus untuk komputer pemrogram ini ngambilnya di Fakultas Teknik. Gitu. Teknik. Apa? Iya, Fakultas Teknik. Dari informatika ya. Jadi ya yang menyediakan jadi Fakultas Teknik mungkin kan dosennya. Oke, silakan nanti di apa itu kan nanti dosen calon-calon dosennya kan udah pada ngelamar itu. Nah, nanti calon-calon dosennya dari semua prodi saya undang kemarin itu. Mudah-mudahan nanti ada keputusan yang bagus untuk mata kuliah ini ya. Kalau misalnya harus disesuaikan, ya kita sesuaikan nanti. Ini soalnya udah tertuang dalam peraturan rektor masalahnya harus dilaksanakan. Pasti ditanya. Ya, itu. Bagaimana implementasinya pasti ditanya. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang lain. Ini udah mau jam 3 ya. Oke, kurang 15 menit lagi. Mudah-mudahan beliau segera masuk gabung dengan kita. Paling enggak nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang terkait yang penting yang perlu kita tahu dari kebijakan Kemdikbud itu nanti bisa kita tanyakan. Ini kebetulan nih Prof. Nizam ini katanya teman sekelasnya Pak Heri D3 apa namanya? Prodi D3 itu lab. Pak Wayan. Ya, silakan Pak Kamarudin. Ya, Wayan. Ya, Prof. Jadi karena kampus Merdeka nih saya lihat kan menjadi IKU Pak Rektor nih. Betul. Itu Pak Wayan ya. Ya. Jadi mungkin ini saran untuk Pak WR1 ke Pak WR2. Jadi kalau memang ini menjadi IKU Pak Rektor tentang kampus Merdeka ini kan endingnya itu kan support anggaran. Ya. Nah, gitu Pak Wayan ya. Betul. Ya, endingnya kan itu. Artinya saya pikir Pak WR1 sama Pak WR2 kalau memang ini menjadi IKU Pak Rektor, ya sama-sama kita. Nanti kalau kita hanya semangat aja, saya pikir nggak bisa Pak Wayan. Semangat aja, hanya sudah keringat aja kita keluar, tapi hasilnya nggak ada. Jadi oleh sebab itu harus ada support energinya juga Pak Wayan. Kalau memang ini benar-benar menjadi IKU Pak Rektor. Saya baca di khususnya saya bidang akademik, saya lihat itu menjadi IKU utama dari Pak Rektor. Itu aja Pak Wayan. Jadi kalau memang kita mau running cepat, oke, jadi kita sama-sama. Kalau kita kerja sendirian rasanya nggak bisa Pak Wayan. Ini harus sama-sama. Ya, betul. Itu aja Pak Wayan. Ya, makasih Pak. Satu udah kelihatan ini kan. Ya. Ya. Jadi Pak Kabal itu kan nanti sebenarnya anggaran 2021 itu kan sudah ditentukan itu kemarin itu kan. Nanti kemungkinan akan ada revisi-revisi itu. Kalau saya yakin itu revisinya akan terkait dengan pengembangan. Nanti kurikulumnya udah jadi, masih udah nampak kira-kira pembiayaannya seperti apa. Tentu nanti revisi dari fakultas masing-masing juga akan muncul itu apa yang dibutuhkan. Saya kemarin saya rapat di PS Pak Wayan, jadi saya sarankan ke program-program S1 itu karena ini menjadi IKU Pak Rektor. Jadi katakanlah ada RBA jurusan itu mungkin kita arahnya ke yang akademik. Betul. Jadi makanya saya katakan jangan lagi jurusan ngurus-ngurus yang hal-hal yang bukan akademik. Kalau memang kita itu menjadi IKU ya kita karena jurusan itu kan akademik yang lebih banyak, bukan ngurus atap bocor gitu kan, itu kan enggak urusan jurusan kayak gitu Pak Wayan. Jadi saya kemarin kami sudah rapat juga terkait dengan itu Pak Wayan. Jadi kemungkinannya anggaran 2021 mungkin yang akan ini mungkin kemungkinan kita revisi karena terkait dengan IKU aja kita arahnya. Termasuk publikasi dan
Pak Wayan lihat sendiri kita agregasi DPDE kemarin itu kan Ya. dicercar seperti itu ya. Betul, Yang tentunya yang menjadi penilaian utama itu akademik yang orang lihat. Gedung yang bagus tuh nggak orang lihat ternyata. Ya selalu yang jadi pertanyaan orang tuh publikasi seperti itu. Ya. Jadi gedung catnya mewah itu ternyata orang nggak nilai kan. Ya. Kalian lihat sendiri kemarin kita dicecar, terutama yang S3 kita tidak punya support apapun terkait dengan penganggaran. Ya, itu aja Pak Wayan komen saya. Ya. Ya, kita ucapkan selamat dulu lah untuk program dokter PSDE ya, program studi dokter ilmu ekonomi akreditasi B. Itu awal. Silakan Pak Erma. Silakan Pak Erma. Pak Wayan, kami sekarang di PGSD itu kan sedang ikut kegiatan Kampus Merdeka Perintis, Pak. Iya. Ya, ada 25 mahasiswa kami itu ikut PPL ke daerah yang dibiayai oleh Belmawa. Ya. Nah, itu sekarang. Jadi mungkin itu ke depan mungkin menjadi suatu bentuk kerjasama, bentuk apa nanti ya. Sekarang lagi ada 5 SD yang kita pakai. Ya. 1 di Curup, 2 di Kepayang, 1 Bengkulu Utara, dan 1 Bengkulu Selatan, Pak. Ya. Ada 25 mahasiswa kita ikut program ini. Ya. Nah, ini mungkin ke depan mungkin arahnya katanya Kampus Merdeka Perintis, program pusat itu namanya, Pak. Iya, betul. Itu stimulasi untuk kegiatan Kampus Merdeka itu satu contoh ya. Itu jangan lupa nge-record Pak, mahasiswanya yang ikut. Itu poin juga tuh untuk MBK. Baru mulai Senin kemarin Pak penempatannya Pak, baru mulai Senin kemarin. Itu nanti harus diakomodasi di kurikulumnya juga terkait itu kerjasama. Oh iya, itulah masih di kurikulum kita masukkan nanti Pak. Ya, mesti harus ada landasannya lah. Itu sudah terang lah. Oke, bagus tuh. Ada lagi yang lain, Ibu, Bapak? Oh, ada Bu Reto di sini ya. Jadi selamat untuk ekonomi, untuk program doktornya. Mudah-mudahan yang lain segera. Kemarin tuh ada kesalahan sedikit tuh, temuan dari inspektorat bahwa S2 ilmu hukum masih dibilang kadaluarsa, padahal baru saja terakreditasi kembali. Kemudian ada S1 apa lagi yang S1 komunikasi dibilang. Pak. Iya. Nah, itu ketika inspektorat datang rupanya data yang diberikan itu masih data lama kemungkinan itu. Jadi itu sudah kita klarifikasi. Jadi mudah-mudahan ke depan kita bisa tepat waktu untuk akreditasi ini. Baik, Prof. Nisan belum hadir ya. Silakan Prof. Alfansi kalau ada yang ingin disampaikan. Tadi ada beberapa Prof. Kamal tadi menyampaikan terkait dengan bagaimana internal, artinya internal UNIP untuk mendukung MBKM gitu. Baik, Pak Wayan. Koordinasi internal lah ya. Iya, baik Pak. Makasih Pak. Pak Wayan, Prof. Kamal ya. Sebetulnya IKU yang baru ditandatangani oleh Pak Rektor di bulan September ini kan sebetulnya IKU yang baru sekali Pak. Karena itu memasukkan angka-angka indikator untuk kampus Merdeka gitu ya. Dan itu bukan hanya berlaku untuk Bengkulu Pak. Semua PT ya diberlakukan IKU yang terkait dengan kampus Merdeka. Jadi meskipun kita belum menerapkan kurikulum kampus Merdeka secara penuh, tetapi dalam kinerja universitas antara rektor dengan Pak Prof. Nizam ya, itu sudah jelas-jelas. Bahkan ada angka angka yang ditargetkan. Misalnya persentase program studi S1 dan D4 ya, yang melaksanakan kerjasama dengan mitra, itu 50%. Artinya 50% dari prodi kita ini sudah harus melaksanakan kerjasama dengan mitra ya, harus memiliki mitra. Contoh lain misalnya persentase mata kuliah S1 dan vokasi ya, yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus ya, atau pembelajaran kelompok berbasis project ya, team based project, itu jumlahnya 35% targetnya kan. Nah kemudian setelah itu misalnya apa lagi?
mahasiswa sertifikat kompetensi profesi. Misalnya kan ISE mengeluarkan sertifikat kompetensi profesi kan, mungkin juga guru atau yang lain-lain ya, itu targetnya 40%. 40% dari dosen kita itu punya sertifikat kompetensi ya. Nah ini waktu pencapaiannya tinggal sedikit lagi kan, tinggal 2 bulan lagi kan. Memang nanti ke depan Pak Prof Kamal itu sudah harus ada penyesuaian anggaran kita. Bahkan kita sudah bicara di level WR ya, bagaimana nanti semua aktivitas kita itu harus memenuhi IKU ini. Jadi apa yang disarankan Pak Kamal itu nanti harus kita lakukan di perubahan anggaran Pak. Jadi misalnya alokasi anggaran untuk bidang akademik itu harus diperketat lagi, diperketat dalam artian memang harus diarahkan ke sana Pak. Bukan hanya misalnya selama ini kan kita sudah punya rambu-rambu bahwa 15% dari RBA itu kan diarahkan ke akademik. Nah sekarang harus lebih tegas lagi, misalnya untuk publikasi, target kita bagaimana mencapai publikasi, misalnya EPB sekian orang atau sekian jumlah ya, FT sekian itu sekian tuh bagaimana caranya gitu loh, apa bentuknya, apakah skema penelitian, apakah skema publikasi kan, skema insentif publikasi dan seterusnya. Dan skema-skema itu beragam sekali Pak Prof Kamal. Ada yang sama sekali tidak gitu. Itu nanti yang akan didiskusikan ulang di penyusunan RBA-nya, terutama untuk tahun depan. Karena pasti kan tahun depan itu semuanya berubah, Prof. Karena ini kan permintaannya mendesak sekali gitu. Dan hampir semua kampus tidak siap dari segi anggaran kalau misalnya dituntut sekarang gitu ya. Nah informasi juga nanti bagi yang kawan-kawan yang belum sempat tadi mendengar apa yang saya sampaikan, kita di BKS Barat itu sudah sepakat untuk melaksanakan intra pertukaran mahasiswa antar members dari PTN Barat dan juga antara anggota PTN Barat dengan kampus-kampus yang ada di tingkat ASEAN. Yang itu akan dibuat satu sistem terpadu. Sistem itu akan dibangun oleh UNSIA ya, seperti seleksi penerimaan mahasiswa baru yang mandiri itu, sehingga nanti mahasiswa kita dan dosen kita bisa menjadi host, mahasiswa kita bisa mengambil kuliah-kuliah di kampus-kampus yang lain. Dan itu insya Allah akan diseragamkan. Nah mudah-mudahan di tahun ajaran baru rencana itu bisa diterapkan secara serentak. Barangkali itu Pak Wayan. Oke, terima kasih Prof. Besar. Baik Bapak Ibu, masih sambil menunggu Pak Dirjen. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin menyampaikan, mumpung ada Pak WR1 ini. Jadi banyak hal yang memang ikutan dari kurikulum kita nanti pasti banyak ikutannya gitu. Itu yang perlu kita harus antisipasi juga. Dan beberapa juga udah mulai nampak ada kegiatan yang sudah mencerminkan MBKM. Tawaran-tawaran nanti mulai ada. Nanti tinggal kalau kita siap tentu kita bisa saling matching program ya, saling bertukar program. Terutama yang mendigitalisasi perkuliahan kita ini ya, itu kemarin sempat diskusi di forum workshop e-learning itu, kalau itu bisa Pak Sigit sudah bergabung belum ya? Pak WR2? Pak WR2 belum? Sudah ya? Ada isu juga yang perlu dijawab Pak WR2 nanti ya. Okay. Tadi Pak Dedi dari teknik ya, program KSLI, itu akan melaksanakan kuliah daring dari Taiwan ya, untuk anak-anak teknik ya. Itu sama satu semester. Dan pertanyaan Pak Dedi, itu bagaimana dosen-dosen, kan dia minta dari Taiwan itu ada dosen lokal yang mendampingi Pak. Jadi yang mengecek ya tugas-tugas dan segala macam itu diminta ada dosen lokal yang mendampingi. Okay. Nah pertanyaan Pak Dedi itu bagaimana pembiayaannya? Boleh nggak itu dibiayain? Menurut saya sih boleh ya, meskipun kemarin kan kita disampaikan bahwa kalau pembiayaan satu atap itu nggak boleh misalnya kan. Nah kalau misalnya nggak boleh, gimana? Apakah kita harus mengundang orang Unihas, Unifed ya bicara di kita? Sementara kan expertnya itu ada di kita gitu loh, ya kan? Nah, itu yang barangkali nanti Pak Sigit yang bisa menjawab itu. Insya Allah bisa dilakukan gitu loh. Iya, ini memang sedang kita tunggu ini terkait aturan keuangan ini.
Apalagi LPMPP itu kebanyakan narasumbernya ya di bawah Dikbud ya. Iya, seperti yang disampaikan oleh Pak Isman kemarin kan, prinsipnya kan betul. Pak Isman memberikan sinyal bahwa itu boleh dilakukan gitu. Ya. Tinggal mencari rujukannya atau justifikasinya lewat SK Rektor. Kita SK rektorkan. Ada yang kira-kira menghambat kegiatan kita. Ya, dan narasumber dari dalam itu nggak bisa dibayar lagi ya Pak. Terutama seperti kegiatan pekerti itu hampir semua dari dalam kita kegiatan kita. Itu nanti perlu diwadahi di Remon itu kalau sebagai narasumber harus dihargai. Misalnya gitu ya. Ya, segera kita tunggu Pak WR juga narasumber di dalam ya. Seperti nanti pendampingan asesor oleh Pak Prof. Kamal itu nggak bisa dibayar Prof. Jadi prodinya jadi temuan di prodi tadi Pak. Nah, itu kan kasihan. Ya, alhamdulillah. Ya, Halo? silakan Pak Herman masih mau menyampaikan. Silakan Pak. Masih di PPL. Oh, lagi. Review habis ya. Habis gitu kan, mungkin besok Ibu undang Ibu, besok Ibu itu dulu kompre. Di-mute aja, Pak. Ya. Ya. Oh, kadang-kadang nggak terasa Mas ya. Silakan Bapak Ibu, ya, ada yang lain. Ini terima kasih, ini sudah sangat 76 ya, orang yang berpartisipan ini masih bertahan. Terima kasih banyak ini atas, karena kita kapan lagi kita sempat memikirkan lembaga kita ya, momen-momen seperti ini kita manfaatkan. Luar biasa. Silakan kalau Pak ada Wayan, yang semangat Pak Wayan. Semangat. Pak Wayan, semangat Pak Wayan. Sudah nampak lika tuh. Pak Wayan. Masih semangat Pak. Pak Agus nih tadi udah buka apa namanya, pakai you can see tadi. Pak Wayan. Lupa Pak. Kelihatan Agus Semangat dari Sarsem itu. seksi. Tadi kelihatan, nggak terasa. Pak Wayan. Ya Pak. Pak Wayan. Ya Pak, kabar. Bisa ini sedikit Pak Wayan. Mungkin Silakan, Pak. ini mungkin lebih porsinya Pak Wayan di LP apa nih Pak Wayan? MPP. LPMPP. Ya, saya lihat mungkin tidak di seluruh fakultas ya, mungkin khususnya di ekonomi ya. Saya lihat kursi LPMPP itu kan lebih banyak untuk di S1 dan D3 ya. Jadi untuk yang pasca ini kan kalau saya boleh jujur kan kita kan masih lemah sekali deh Pak di unit penjaminan mutu kita itu. Jadi kemarin kan waktu mungkin Pak Wayan nggak ini yang ada kan Bu Lis. Jadi beberapa hal Bu Lis karena memang di pasca kan lebih banyak dikerjakan oleh prodi semua Pak Wayan. Jadi mungkin ke depan mungkin paradigmanya mungkin harus dirubah juga Pak Wayan. Jadi karena selama ini kan di pasca itu kan hampir seluruh pekerjaan itu dikerjakan oleh PS. Jadi termasuk evaluasi segala macam. Karena kemarin Bu Lis nggak bisa jawab. Kan ditanya kemarin ke saya, memahami juga memang karena ya terpaksa ya ngecap sedikit gitu kan karena supaya nilai kita bagus gitu Pak Wayannya. Kalau kita faktanya disampaikan apa adanya ya nilai kita paling dapat skor 2 gitu ya. Jadi mungkin ke depan mungkin pasca ini mungkin menjadi perhatian Pak Wayan juga. Ya, karena termasuk SOP seperti karena kita nih nggak seragam Pak Wayan. Saya jujur aja Pak Wayan, katakanlah antara PDM dengan PDE itu sangat berbeda sekali. Apa itu? Katakanlah mulai dari masuk sampai keluarnya Pak Wayan. Nah maunya saya tuh paling tidak kita di UNIP itu untuk program S3 ini mungkin kaitan dengan Prof. Blizzard juga bidang 1 gitu ya. Paling tidak hal-hal khusus itu atau itu umum itu sama Pak Wayan. Hal yang sifatnya umum. Mungkin hal-hal tertentu mungkin itu menjadi khasnya prodi gitu. Jadi maunya saya seperti itu. Jadi kita jadi aneh juga kok di prodi ini kayak gini gitu kan. Tapi kalau hal khusus nggak ada masalah. Tapi hal yang sifatnya umum harusnya sama gitu Pak Wayan. Nah itu yang mungkin belum karena sekarang kan katakanlah program doktor ada 3 gitu Pak Wayan. PDIM yang paling lama, kemudian yang PD yang di EdKip, kemudian yang ilmu ekonomi. Nah maksud saya tuh kalau bisa kita tuh yang umum itu diatur oleh universitas. Jangan mohon maaf ya sekarang ini kayaknya
prodi masing-masing ngaturnya. Masing-masing itu. Jadi itu yang saya lihat. Tapi hal itu kan tidak mungkin kita sampaikan pada saat akreditasi. Terpaksa kita tutup-tutupi hal seperti itu kan Pak Wayan. Jadi supaya nilai kita bagus. Ya. Maunya saya ke depan itu hal yang umum itu diatur oleh universitas. Tapi yang spesifik itu silakan prodi. Jadi jangan nyeleneh, beda sekali kita dalam satu atap, tapi bedanya itu jauh sekali Pak Wayan. Jadi mungkin kalau saya suatu tahu, kamu nih kok kayak rajanya banyak sekali gitu. Itu aja komen saya Pak Wayan. Jadi karena ini mungkin porsinya Pak Wayan ya, bisa nanti paling tidak Pak Wayan lah menjembatani seluruh pasca nih. Boleh rajanya banyak, tapi ada kita sama satu visi lah gitu. Itu Pak Wayan. Paling enggak satu visi di fakultas dulu. Satu visi di fakultas dulu ya. Itu ya. Ya, kalau udah visi satu fakultas sama, nanti kalau ada hal-hal yang sama antar fakultas, baru kita bisa, termasuk misalnya penyelenggaraan ujian terbuka, ujian tertutup. Ya itu yang saya maksud. Itu harus disamakan, misalnya kan. Kalau ada yang bagus ya kita pakai yang bagus juga bisa kan. Kita sepakati aja. Mungkin perlu ada. Nanti biar di pusat penjaminan mutu yang akan termasuk gini Pak Wayan, kita tuh belum ada seragaman saya lihat. Kalau di PDIM itu udah jelas Pak Wayan. Untuk dia lolos S3 tuh harus publikasi. Ya. Nah, itu termasuk. Kan itu jurnal bereputasi, bukan jurnal internasional. Ya. Nah, tapi di prodi S3 yang lain tidak seperti itu kan? Itu harus ada. Padahal itu kan aturan Ristek Dikti itu. Ya, betul. Itu yang saya maksud. Ya, harusnya hal yang sifatnya umum yang diatur oleh Ristek Dikti kita punya SOP yang sama. Kan jadi lucu kan masa di PS3 ini beda. Kalau di SN Dikti tapi mungkin hal-hal spesifik nggak ada masalah. Ya. Sebenarnya nah, itu yang saya maksud Pak Yan. Jadi ini kedepannya mungkin kita bisa lebih baik gitu kan. Betul. Sebenarnya yang di 24 standar itu yang kami buat itu sudah nyebut sebenarnya terkait dengan akademik yang standar minimal itu Prof. Jadi tinggal sekarang terkait turunannya itu supaya sama lah di Karena gini nanti Pak Wayan, kalau S3 sudah berjalan seperti itu, kita UNIP kan agak terbantu, termasuk dosennya, terutama yang guru besar kan, yang yang jurnal terindeks itu nggak ada masalah. Kan yang penting kan walaupun tidak nomor 1 kan nggak ada masalah kita. Betul. Yang guru besar supaya tetap dibayar yang 12-13 juta itu Pak Wayan. Gitu. Kalau nggak punya Scopus tadi nggak dibayar nanti kan. Nah itu yang saya kira regulasinya untuk mendorong ke arah sana perlu dibuat lah. Pak Kamal, Pak Wayan, saya pikir untuk pasca ini memang harus ada sesi khusus Pak. Ya, nanti kita buatkan. Karena kan pasca ini kesannya jalan sendiri dalam pengertian misalnya urusan PDDikti, urusan absen online dan segala macam itu mereka masih jalan sendiri-sendiri. Bahkan tahapan masuk dan keluarnya itu juga beda-beda dengan kalender akademik kita. Itu memang perlu kita tertibkan ya dengan SOP yang kita sepakati bersama gitu ya. Sekarang kan kita sudah punya 4 ya. Ya. Prof. Nisar? Pertanian sudah punya kan? Prof. Nisar? Prof. Nisam sudah. Oke, silakan Pak. Selamat sore, Prof. Nisam. Selamat sore semuanya. Kami senang sekali Bapak bisa bergabung di workshop penyusunan dan pengembangan kurikulum, Prof. Jadi selamat datang di Universitas Bengkulu. Terima kasih sudah menyiapkan waktu untuk hadir pada sore hari ini. Ini sebelumnya ini ada WR1 mungkin ingin menyampaikan sesuatu. Silakan Prof. Risar WR1. Prof. Risar, silakan. Selamat sore Prof. Nizam, selamat datang di kampus UNIP meskipun kedatangannya secara virtual. Prof. Nizam, Pak Rektor kami mohon izin karena beliau sedang berduka kehilangan ibundanya kemarin dan masih menyelesaikan prosesi acara keluarga dan pemakamannya. Tadi saya sudah meminta untuk hadir, itu adalah WR4, Pak Ardila Fitza dan juga Pak WR2, Pak Sigit Sujatmiko. Kemudian workshop ini dipandu oleh Pak Wayan, Ketua LPMPP kita,
dan dihadiri oleh para dekan, wakil dekan, ketua jurusan dan ketua program studi di Universitas Bengkulu. Dan kami di dalam workshop ini dari pagi tadi sudah mendiskusikan bagaimana setiap prodi itu mengakomodir konsep kampus merdeka dan merdeka belajar. Dan insya Allah dalam semester mendatang itu bisa kita terapkan di kampus kita. Barangkali kita butuh arahan dari Pak Dirjen ya tentang kampus merdeka yang terbaru, kebijakan dari pemerintah. Dan juga perlu saya sampaikan Pak Nizam, kemarin kami rapat di forum WR1 PTN Barat se-Indonesia, dan itu sudah mensepakati kami akan mengadop pola yang diluncurkan oleh Belmawa tentang kampus permata ya, program permata, dan sudah disepakati bahwa di BKS PTN Barat itu kami akan melakukan pertukaran mahasiswa antar BKS PTN Barat, mahasiswa IPB bisa ngambil di UNI, mahasiswa UNI bisa ngambil di UNSIA, mahasiswa UNSIA bisa ngambil di UNAN, dan seterusnya. Dan juga antara anggota BKS PTN Barat dengan kampus-kampus yang ada di Malaysia. Nah, sistemnya sedang dibangun, itu akan dikembangkan oleh UNSIA, sistem tunggal tentang penerimaan atau seleksi mahasiswa pertukaran antar perguruan tinggi di BKS Barat maupun antar perguruan tinggi BKS Barat dengan perguruan tinggi di ASEAN. Pak Nizam, selamat datang. Mohon arahannya. Barangkali itu pembuka dari saya, Pak Prof. Nizam, sebagai bahan diskusi kita. Terima kasih Pak Wayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Lizar Alfansi. Silakan Prof. Kami beri kesempatan Prof. Nizam untuk menyampaikan arahan sekaligus penguatan, Prof. Silakan. Ya. Terima kasih Pak WR sekalian dan rekan-rekan Sivitas Akademika UNIP yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat kita selalu. Ya, pertama-tama bila sungkawa saya untuk Pak Rektor atas wafat ibundanya terkasih. Pak Rektor itu teman SMA saya, teman di kuliah juga, jadi sama-sama dari UGM dan sama-sama di SMA 1 Jogja. Mohon izin saya berbagi tayangan. Silakan. Pertama, tentu saya mengapresiasi atas semangat dari teman-teman dulu untuk melakukan atau mengikuti program yang sudah menjadi kebijakan dari kementerian. Program dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang kita kemas di dalam program Kampus Merdeka, Merdeka Belajar. Sebagian besar di tayangan ini tentu rekan-rekan sekalian sudah hafal halamannya. Jadi saya hanya ingin menggarisbawahi dan mengingatkan tantangan kita yang sangat berat ke depan ya, bagaimana kita menghadapi tetangga-tetangga kita berlari dengan sangat kencang, sehingga kalau kita tidak ikut berlari dengan smart, dengan bergandengan tangan, dengan saling menguatkan satu dengan yang lain, tentu akan semakin tertinggal. Nah, tantangan-tantangan global itu kita kenal dengan 10 megatrend dunia, mulai dari perubahan demografi, di mana negara-negara macan Asia ini sudah memasuki usia tuanya, aging tiger, jadi macan-macan Asia yang mulai menua. Ini ceritanya kalau Jepang itu dulu di tahun 70-an kan menjadi macannya Asia karena memang pada waktu itu Jepang sedang memiliki bonus demografi. Jadi angkatan kerjanya itu banyak sekali sehingga kita lihat juga daya saing Jepang dahsyat sekali di tahun 70-an. Kemudian digantikan oleh Korea Selatan yang di tahun 90-an itu menjadi macan Asia baru. Dan tahun 2000-an digantikan oleh Cina. Itu berseiringan dengan bonus demografi yang dimasuki oleh masing-masing negara tadi. Ini adalah bonus demografi yang dialami Jepang, angkatan kerjanya mengalami optimal pada tahun 70-an, Korea Selatan di tahun 90-an, dan Cina di tahun 2000-an. Sementara negara-negara ASEAN, Indonesia terutama, ini sedang memasuki bonus demografi tersebut. Kita menggadang-gadang ini terjadi, tapi bonus demografi itu tidak serta-merta menjadi kekuatan dan kemakmuran bangsa, kemajuan negara, kecuali kalau kita
bekerja keras, dan menyiapkan sumber daya manusia yang unggul. Sementara kita sedang menghadapi masa pancaroba, masa pergantian musim atau masa revolusi, di mana ketika pancaroba itu terjadi seperti revolusi industri pertama, kedua, ketiga, dan sekarang keempat ini, selalu yang terjadi adalah berubahnya dunia kerja. Kompetensi-kompetensi yang kita siapkan sebelumnya menjadi tiba-tiba obsolete, tiba-tiba tidak laku. Seperti misalnya di era revolusi industri pertama, itu tenaga-tenaga terampil, tukang pintal benang, tukang untuk membuat craft dan sebagainya itu digantikan oleh mesin pintal, mesin uap, mesin-mesin industri, sehingga tenaga kerja tadi hilang lapangan pekerjaannya karena digantikan oleh mesin. Tapi muncul pekerjaan baru, ada yang namanya montir, ada yang namanya operator, ada yang namanya manufaktur, ada yang namanya industri permesinan dan sebagainya. Jadi muncul pekerjaan baru, tapi pekerjaan yang lama hilang, kompetensi-kompetensi lama yang sudah mapan tiba-tiba tidak laku, tidak punya nilai. Demikian pula saat ini kita menghadapi revolusi industri yang keempat, di mana perubahannya itu sangat mendalam. Tidak hanya di sektor manufakturnya, tapi seluruh aspek kehidupan kita terdampak. Mulai dari smartphone kita ini merubah cara kita hidup, sehingga ekonomi sekarang pindah ke HP kita. Dari mulai perdagangan, dari mulai jual beli, dari pesan jasa maupun barang bisa kita lakukan melalui HP kita. Banyak pekerjaan yang tadinya itu mapan, tiket office, kemudian travel bureau, hilang semua itu, digantikan oleh aplikasi yang ada di handphone kita. Perbankan itu sekarang ketir-ketir mereka, jutaan pekerja di dunia perbankan itu bisa kehilangan lapangan pekerjaan karena semua pindah ke HP. Sehingga McKinsey memprediksi 23 juta lapangan pekerjaan akan hilang di Indonesia saja 10 tahun ke depan. Tapi potensi lahirnya pekerjaan baru yang 2 kali lipat lebih banyak, tapi banyak dari pekerjaan itu belum kita ketahui saat ini. Sehingga ketika kita mau merancang pendidikan tinggi, menyiapkan kurikulum, bagaimana kita akan menyiapkan kurikulum untuk satu kompetensi yang sekarang pun kita belum tahu kompetensinya seperti apa. Bagaimana kita menyiapkan mata kuliah, menyiapkan isi mata kuliah, merumuskan learning outcomes. Ketika apa yang dibutuhkan mahasiswa itu, ketika nanti mereka lulus, kita pun tidak tahu. Kita tanya pada industri, industri pun tidak tahu. Kalau kita mendesain kurikulum, biasanya kan kita mengundang dari industri, dari alumni, menanyakan feedback-nya. Gimana pendapatnya tentang lulusan kita? Oh, soft skill-nya kurang. Soft skill apa? Kemampuan komunikasinya. Oke, 1. Kemampuan bahasa Inggrisnya, 2. Kemampuan leadership-nya, 3, dan seterusnya. Kemampuan kompetensi keilmuannya bagaimana? Oh, ini harus ditambahkan dengan ilmu ini. Itu kan berdasarkan kondisi hari ini, berdasarkan lulusan kita 3, 4, 5 tahun yang lalu. Hasil pendidikan 10 tahun yang lalu. Kalau itu sekarang kita gunakan 100% sekalipun, belum tentu nanti 4 tahun ke depan ketika adik-adik lulus, anak-anak kita lulus dari perguruan tinggi, kompetensi tadi masih dibutuhkan. Karena dunianya sudah sangat berubah. Nah, kondisi itulah yang menyebabkan kita itu selalu missing link, ada broken link, ada mata rantai yang putus. Selalu ada mata rantai yang putus. Apapun juga yang kita lakukan, selalu industri mengatakan lulusan perguruan tinggi tidak siap. Karena tadi kita selalu mengambil berdasarkan feedback ketika kurikulum tersebut dirancang. Nah, untuk menghindari itu, satu-satunya cara adalah dengan kita bersama-sama kawin dengan industri, dengan dunia kerja. Jadi kita bawa kampus dunia kerja ke perguruan tinggi dan kita bawa perguruan tinggi ke dunia kerja. Dengan begitu, maka kita akan menciptakan kompetensi tadi secara bersama-sama. Itu kira-kira prinsip dari Kampus Merdeka. Ini semua membutuhkan perubahan mindset dari kita semua, perubahan cara kita melihat pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi itu tidak sekedar tempat mahasiswa dididik, tapi transisi dari dunia pendidikan ke dunia kerja. Mengantar mahasiswa untuk menemukan hari esoknya, merancang hari esoknya.
Student-centered learning ini saya rasa sudah menjadi jargon sejak tahun 70-an. Pembelajaran berbasis pada, berpusat pada siswa. Tapi kalau kita mau jujur, kita tanya ketika nyusun kurikulum itu, salah satu yang selalu menjadi checklist adalah apakah semua dosen sudah mengajar. Mata kuliah saya kok hilang, kemarin 3 kok jadi 2. Itu yang ribut. Kita tidak fokus pada apa yang sebenarnya dibutuhkan mahasiswa. Betulkah mahasiswa membutuhkan seluruh 60 mata kuliah yang kita ajarkan? Betulkah seluruh mahasiswa harus mengambil seluruh mata kuliah tadi? Padahal kita tahu setiap mahasiswa punya cita-cita yang berbeda-beda. Nah, student-centered learning ini berubah menjadi multiple pathways, self-directed flexible learning. Pembelajaran yang fleksibel. Karena kita tahu setiap anak itu punya garis tangan yang beda satu dengan yang lain. Kenapa kita seragamkan semua harus mengikuti pembelajaran yang sama, ketemu di perpustakaan yang sama, membaca buku yang sama, masuk ke laboratorium yang sama, ketemu dosen yang sama, di kelas yang sama. Padahal satu dengan yang lain berbeda-beda cita-citanya, berbeda-beda pengalamannya, berbeda-beda tujuan hidupnya. Nah, kita harus membuka ruang perguruan tinggi ini selebar-lebarnya untuk memberikan fleksibilitas tadi. Jalan untuk mencapai hari esok mahasiswa itu harus kita buka ruang selebar-lebarnya. Sehingga self-directed learning itu menjadi fokus yang harus kita jaga, memberikan fleksibilitas yang luas bagi mahasiswa untuk membangun kompetensi itu harus menjadi frame, kerangka di dalam kurikulum kita. Ya, ini saya rasa sejalan dengan semangat Ki Hajar Dewantoro, ya pokoknya tujuan pendidikan itu esensinya menyiapkan menjadi insan merdeka yang berbudaya. Merdeka itu mampu mandiri, berdikari, tidak bergantung pada orang lain, independen, dan mampu untuk menentukan masa depannya sendiri. Self-directed learning. Kalau kita merefleksi ya kondisi bangsa kita saat ini, sudahkah kita berdikari? Sudahkah kita tidak bergantung pada bangsa-bangsa lain? Kalau garam aja kita masih impor, alat-alat kesehatan 95% impor, industri kita 90% lisensi. Jadi hasil pendidikan kita belum menghasilkan insan merdeka tadi. Jadi merefleksi dari kondisi bangsa saat ini, kita belum berhasil mewujudkan cita-cita Ki Hajar Dewantoro untuk melahirkan insan merdeka yang berbudaya. Kalau tujuan pendidikan ini tercapai, maka insya Allah Indonesia sudah akan menjadi negara yang betul-betul merdeka, berdikari, tidak terlalu bergantung pada bangsa lain, dan mampu untuk menentukan masa depannya sendiri secara lebih terhormat dan berwibawa. Nah, ini serasa refleksi kita, sehingga kita memang harus membuka, mereformasi, merevolusi bahkan pendidikan kita, menuju pada pendidikan 4.0 untuk menyiapkan masyarakat 5.0. 5.0 atau Indonesia emas lah yang kita cita-citakan bersama di 2045 nanti. Yang esensinya adalah menyiapkan mahasiswa itu, sarjana kita itu menjadi pembelajar sejati, agile learners yang fleksibel, adaptif karena dunia yang cepat berubah tadi, jadi tidak bisa mereka dididik dengan kompetensi yang statis, tapi bagaimana mereka menjadi pembelajar, bisa belajar dari manapun, dari sumber apapun, bisa belajar dari tukang ojek sehingga melahirkan Gojek, dia bisa belajar dari tukang lapak sehingga melahirkan Bukalapak, dan seterusnya. Jadi ini agile learners, pembelajar yang bisa belajar dari manapun, fleksibel, adaptif, self-directed, kreatif, dan kompleks problem solver, karena dunia semakin lama semakin kompleks, dan tetap dilandasi dengan karakter yang kuat. Nah, ini yang kita kenal sebagai kecakapan abad 21. Ini sebenarnya sudah dibuat di tahun 98-an kalau tidak salah, Bernie dan Trilling. Dengan tiga kompetensi yang sangat penting. Pertama adalah literasi dasar. Ini tidak harus menjadi kompetensi seluruh anak-anak kita. Kemampuan calistung, literasi, numeracy, scientific literacy, ditambah dengan literasi digital. Tidak bisa tidak, anak kita itu sudah lahir di zaman digital. Kita tertinggal jauh dari para native digital ini. Kemudian financial literacy, literasi keuangan, sehingga tidak mudah
tertipu investasi bodong, dan tahu merencanakan uang, bagaimana berhemat, bagaimana berinvestasi, dan sebagainya. Dan yang keenam, literasi bernegara, civic literasi dan literasi berbudaya. Ini yang kedua, kompetensi. Kompetensi seperti apa? Yang generik, yang tidak lekang dimakan waktu, dan fleksibel adaptif terhadap perubahan. Pertama adalah critical thinking, kemampuan untuk berpikir kritis dan menyelesaikan masalah, problem solving. Yang kedua, kreativitas, daya kreasi, daya mencipta, daya cipta, baik di semua ilmu ini, kemampuan kreatif, inovatif. Dan yang ketiga, kemampuan komunikasi. Kalau sudah di dunia kerja, itu nomor satu adalah komunikasi, komunikasi dalam profesi, komunikasi sosial, komunikasi lintas budaya, lintas bahasa, lintas media. Yang keempat adalah kolaborasi. Leadership itu pada esensinya adalah kemampuan untuk memastikan teamwork-nya sukses, baik sebagai anggota tim maupun sebagai pemimpin tim. Jadi kolaborasi itu sebagai kompetensi yang fundamental untuk keberhasilan di abad 21. Dan karakter itu keingintahuan, inisiatif, tidak menunggu diperintah, persistence, daya tahan, daya juang, istiqomah, grit untuk tahan banting terhadap perubahan, terhadap tantangan, terhadap kegagalan. Kemudian adaptabilitas, kemampuan beradaptasi, kepemimpinan tadi, dan social and cultural awareness. Ini yang dikemas di dalam blueprint pendidikan Indonesia sebagai pelajar Pancasila, mahasiswa Pancasila, sarjana Pancasila, yaitu yang pertama beriman pertama kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, jujur, punya integritas, santun, ramah. Itu adalah budaya kita, bukan budaya asing. Saya tuh heran ketika membuat surat edaran, sampaikanlah kritik dengan santun, itu dikritik katanya itu feodal. Sementara pengkritik yang sama mengatakan kita tuh jangan liberal. Nah, ini kan mengingatkan kita itu bangsa timur ya, harus santun, bukan feodal tapi santun. Nah, semacam itu perlu kita selalu gelorakan. Semangat bela negara, semangat bela bangsa, cinta tanah air, itu kan sesuatu yang harus kita lakukan. Siapa yang akan mencintai Republik ini kalau bukan kita sendiri? Siapa yang akan membela Republik ini kalau bukan kita sendiri? Baik, kemudian yang kedua adalah mandiri berdikari. Tadi sesuai dengan semangat Ki Hajar Dewantara, critical thinking, bernalar kritis sebagai modal di tengah banjir informasi di era industri 4.0 ini. Kreativitas tadi sebagai kunci untuk ekonomi ke depan yang basisnya adalah akan inovasi, bukan lagi hanya sekedar menjual minyak, tanah, dan kebun kita, tapi dengan kreativitas kita berikan nilai tambah terhadap sumber daya yang kita miliki. Yang kelima, bergotong royong tadi, teamwork, ini harus ada di dalam kurikulum kita, desain untuk membangun teamwork. Kalau kita melihat pendidikan di Jepang terutama, itu teamwork itu selalu menjadi kunci, mulai dari anak-anak PAUD sudah diajarkan tentang teamwork. Jadi kalau melihat temannya sukses itu semua tepuk tangan. Ketika temannya berlomba itu menyemangati, bukan seperti ya sebagian teman-teman kita yang melihat temannya sukses sedih, tapi melihat temannya sengsara malah senang. Jadi ini semangat bergotong royong, semangat panjat pinang ya, saya mengistilahkan semangat panjat pinang itu semua rela, bahkan rela diinjek-injek supaya timnya menang, bisa meraih hadiah di pucuk pinang. Bukan semangat kepiting, 10 kepiting kita masukkan keranjang, kalau ada satu yang mau naik, yang lain pegang kakinya, jatuh lagi ke bawah. Jadi semangat saling jegal, bukan semangat pelajar Pancasila. Dan berkebinekaan global, saya rasa kita semua sadar itu. Nah, untuk mewujudkan itu, kita perlu membangun learning space, ruang belajar, semesta belajar, lingkungan belajar. Pertama dari kurikulum. Karena dunia yang fleksibel berubah tadi, maka kurikulum itu harus mempunyai karakter fondasi yang kuat, strong foundation, melalui general education dan kompetensi dasar tadi, critical thinking, problem solving, itu menjadi fondasi dari kurikulum kita. Ilmu-ilmu dasar dan matematika itu menjadi fondasi yang sangat penting untuk membangun dan memungkinkan fleksibilitas bangunannya. Saya sebagai seorang insinyur sipil, itu kalau kita ingin bangunan kita itu kuat, maka fondasi itu sangat penting. Kalau bangunan kita bangunan pencakar langit yang harus fleksibel dengan
gaya gempa, dengan angin, maka fondasinya harus kuat. Kemudian flexible pathways, jadi jalan untuk mencapai kompetensi learning outcomes itu tidak satu, tidak seragam semua, tapi fleksibel, adaptif, dan relevan serta future proof. Relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Future proof itu artinya tidak mudah usang dimakan waktu. Kemudian kolaboratif, lintas program studi, lintas fakultas, bahkan dengan dunia di luar kampus. Kemudian aspek pedagogi, ini bagaimana pembelajaran yang student oriented, dan milenial sekarang ini kan kalau diindoktrinasi udah nggak mempan lagi. Jadi harus menstimulasi, men-challenge untuk anak-anak kita, adik-adik kita itu keluar kreativitasnya, keluar daya pikirnya. Dan lingkungan belajar yang memungkinkan semua itu terjadi. Ini beberapa poin yang saya rangkum dari berbagai sumber ya, ubiquitous learning. Jadi belajar itu bisa terjadi dimanapun, kapanpun, dari siapapun. Menggabungkan hybrid, blended antara virtual dan real learning space. Seperti sekarang ini PJJ, modulnya bisa diupload, bisa diunggah kembali, bisa diputar kembali, maupun ya sifatnya interaktif dengan dosennya, dengan sesama temannya. Jadi everyone is a learner, setiap peserta maupun pengajar, pendidik itu semua sama-sama belajar. Kemudian holistic setting dari Howard Gardner ya, bahwa setiap anak itu punya kemampuan yang berbeda satu dengan yang lain, punya passion dan masa depan yang berbeda satu dengan yang lain. Motivating, memotivasi, dan kampus untuk itu semua perlu ada kampus yang ini, sehat. No drug, no smoke, sehat jasmani, sehat mental, sehat spiritual, sehat lingkungan. Kampus yang aman, tidak ada perundungan, tidak ada kekerasan seksual. Kampus yang nyaman, kampus yang inklusif, tidak ada kelompok-kelompok yang eksklusif, kelompok-kelompok yang ekstrim. Semuanya inklusif, saling asah, saling asih, saling asuh, saling menguatkan, ramah terhadap difabel. Nah, ini harus kita wujudkan bersama-sama. Nah, tadi saya sampaikan untuk bisa menyiapkan karakter yang kuat, pembelajaran sejati sepanjang hayat, maka 6 aspek ini perlu kita perkuat, baik di dalam kurikulum maupun hidden kurikulum, dalam kurikulum tersembunyi di dalam pembelajaran. Pertama adalah gender education, pemahaman tentang wawasan kebangsaan dan bela negara. Tadi siapa yang akan membela negara kalau bukan kita sendiri? Siapa yang akan mencintai Republik ini kalau bukan kita sendiri dan anak-anak kita? Itu harus kita tekankan. Bela negara tidak berarti militerisme, militerisasi kampus, sama sekali bukan itu. Mungut sampah, membuang sampah pada tempatnya itu bagian dari bela negara. Belajar itu bagian dari bela negara. Semangat untuk mandiri itu bagian dari bela negara. Kemudian yang kedua, pengembangan leadership. Leadership dalam makna teamwork tadi, keberhasilan tim menjadi fokus keberhasilan. Jadi siap memimpin, siap dipimpin. Kesuksesan adalah kesuksesan tim. Kemudian dosen sebagai pendamping, baik dalam kegiatan kurikuler, co-kurikuler maupun ekstrakurikuler. Civic intelligence, kecerdasan bernegara, tidak hanya menuntut hak, tapi juga menunaikan kewajiban. Tidak hanya mengingat hak-haknya dan menuntut haknya, tapi juga ada tanggung jawabnya, ada partisipasinya untuk kemajuan bangsa dan negara. Sekarang ini semua paham hak dan menuntut haknya, tapi ketika ditanya kewajibannya, ditanya partisipasinya, ditanya tanggung jawabnya, semua lari. Nah, ini harus kita bangun kampus sebagai tempat lahirnya warga negara yang berbudaya, warga negara yang mandiri, warga negara yang bisa menjadi kebanggaan negara, bangsa, dan negaranya. Kemudian yang kelima adalah semangat wirausaha, entrepreneurial mindset, semangat juang, daya banting, siap mencoba, siap gagal, siap bangkit kembali dari kegagalan, yang merupakan kunci keberhasilan setiap orang. Kemudian yang terakhir tadi, kompetensi abad 21 adalah pembelajar sepanjang hayat, siap dan adaptif untuk menerima berbagai perubahan yang cepat terjadi. Dan ini yang kita kemas di dalam 4 kebijakan umum di pendidikan tinggi.
Dan kebijakan keempat yang terkait dengan kurikulum, yaitu Kampus Merdeka, Merdeka Belajar dengan memberi ruang fleksibilitas tadi diwujudkan konkretnya dalam kesempatan 60 SKS bisa diambil dari luar program studinya. Jadi kalau prodi itu punya 144 SKS, maka 60 SKS-nya bisa diperoleh dari berbagai cara. Bisa dari program studi lain, mahasiswa teknik sipil karena dia nanti akan menjadi kontraktor, dia belajar tentang manajemen di Fakultas Ekonomi. Dia belajar tentang bisnis di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dia belajar tentang komunikasi di Fakultas Visipol. Dia belajar tentang financing di Fakultas Ekonomi dan seterusnya. Nah, dia bisa meramu tambahan dari kompetensi dasarnya sebagai seorang sarjana teknik, dia bisa meramu ilmu-ilmu yang dia butuhkan nanti kalau dia akan bekerja dan akan menjadi wirausaha misalnya. Dan kesempatan untuk sampai 40 SKS berada di luar kampus. Nyemplung di dunia kerja yang dia akan masuki nanti. Jadi bukan setelah lulus baru berpikir akan bekerja di mana. Tapi ketika masih menjadi mahasiswa, harusnya kita jeburkan dulu di tempat kerjanya tadi. Bagi yang punya keinginan untuk nanti bekerja di perusahaan multinasional, jangan setelah lulus baru mencoba-coba di perusahaan multinasional itu seperti apa ya, belum pernah masuk, baru masuk akan membawa lamaran pekerjaan aja udah gemetaran di perusahaan multinasional. Kok semuanya berbahasa Inggris ya? Wah, saya nggak siap ternyata. Tapi kalau mereka kecebur dulu di perusahaan multinasional tadi, magang 6 bulan, tentu dia akan lebih paham, oh ternyata butuhkan itu, saya harus disiplin, saya harus bisa membawa diri dalam lingkungan profesional di perusahaan multinasional. Saya harus berani menyampaikan pendapat, saya harus berani berargumentasi dalam bahasa Inggris dan seterusnya. Dia akan lebih siap ketika nanti sebagai seorang sarjana, kemudian dia melamar di perusahaan multinasional. Portofolionya sudah jelas, ada pernah pengalaman 6 bulan di perusahaan multinasional. Bagi yang akan berwirausaha, ya jangan setelah lulus baru kepikiran wirausaha, tapi masih menjadi mahasiswa, dibimbing dosennya, dia bisa mencoba menjadi wirausaha dan sebagainya. Jadi ini ruang itu harus kita buka selebar-lebarnya sehingga fleksibilitas tadi terjadi dan tetap tercapai kompetensi dari mahasiswa sesuai dengan learning outcomes yang kita harapkan. Saya memberikan ilustrasi untuk magang misalnya. Magang yang disetarakan dengan 20 SKS untuk magang 6 bulan. Itu kita harus fokusnya pada learning outcomes, capaian pembelajaran. Seorang sarjana ekonomi itu kita harapkan bisa apa sih? Nah, untuk bisa apa itu apakah semata-mata hanya bisa dicapai dengan mengambil 144 SKS di dalam kelas. Dari 60 orang dosen yang mengajar 144 SKS tadi. Pasti tidak. Nah, kalau kita fokusnya pada learning outcomes, maka cara untuk mencapai learning outcomes itu akan beragam satu dengan yang lain dan bisa diadaptasi, disesuaikan dengan tujuan si mahasiswa tadi setelah lulus sebagai sarjana. Tadi saya berikan ilustrasi, mau kerja di BUMN, mau kerja di birokrasi, mau bekerja di perusahaan multinasional, kan beda-beda. Nah itu kita ceburkan adik-adik tadi di lingkungan kerja tadi. Bagi yang ingin menjadi agen perubahan, silakan jebur di desa, membangun desa. Nah itu bisa kita setarakan, misalnya katakanlah kalau mahasiswa magang 6 bulan, itu kita setarakan dengan 20 SKS capaian pembelajaran. Bisa kita ukur dari hard skill dan soft skills, ini model freeform. Jadi dari hard skill dan soft skill yang dia peroleh selama magang tadi apa saja. Saya memberikan ilustrasi, saya sebagai dekan teknik kemarin mengikuti akreditasi APET. Dalam akreditasi APET itu ada 12 learning outcomes dari seorang sarjana teknik. Salah satunya adalah merumuskan kompleks engineering problem, merumuskan permasalahan engineering yang kompleks. Ini tidak mungkin didapat di dalam kelas, yakin tidak mungkin didapat dalam kelas. Kalau di dalam kelas itu persoalannya sudah dirumuskan oleh dosennya, diketahui, ditanyakan, silakan dijawab. Masalahnya sudah well defined. Pertanyaannya sudah terumuskan. Padahal yang paling sulit itu merumuskan pertanyaannya. Menentukan boundary-nya, masalahnya sebetulnya apa, pertanyaannya harusnya apa. Itu yang paling penting. Nah, itu hanya bisa diperoleh di tempat kerja. Di perusahaan petrokimia. Ini kok boilernya panas ya, ini kenapa ini?
instrumen dipasang, cek indikator-indikator, cek tekanan uapnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi itu hanya bisa terjadi kompetensi tersebut kalau berada di tempat kerja. Tidak mungkin diperoleh di dalam ruang kelas. Nah, ini sebagai contoh saja. Jadi, nah nanti dari berapa jam effort yang diperlukan untuk mencapai kompetensi itu ditranslate menjadi SKS. Atau bisa terstruktur. Mata kuliahnya misalnya di semester 7 itu, kalau saya lihat di teknik kimia itu ada ini, mata kuliah fenomena transport, multifasa, industri proses kimia, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini semua kalau selama ini itu diperoleh mahasiswa melalui papan tulis dari dosennya, melalui laboratorium, percobaan di laboratorium, atau melalui perpustakaan. Nah, semua ini bisa diperoleh mahasiswa, tidak dari papan tulis, tapi di tempat kerja di industri petrokimia tadi, di laboratorium skala 1:1. Langsung nyata konkret mengamati fenomena transport multifasa, gas, cair, padat di dalam pipa. Jadi tidak hanya ceritanya dosennya atau melihat dari YouTube, tapi betul-betul disaksikan sendiri di lapangan. Bagaimana akan mengukur suhu di aliran multifasa, baru mendekat ke pipanya itu sudah panas. Nah, ini adalah contoh, dan kompetensi itu tentu akan bisa disetarakan dengan mata kuliah tadi karena semua masih tetap dibimbing oleh dosennya. Jadi dosen tidak kehilangan pekerjaan, jangan khawatir. Jadi manfaatnya bagi dosen dan mahasiswa tentu sangat banyak. Nah, dengan Kampus Merdeka itu, dengan berbagai macam bentuk experiential learning, pembelajaran melalui pengalaman, itu harapannya hard skill mahasiswa akan lebih terasa, soft skills-nya akan lebih terasa, life skills-nya akan jelas lebih terasa, sekaligus jejaring dia di tempat yang akan dimasuki sebagai dunia kerjanya itu sudah terbangun sejak dini, pengalamannya akan didapat, dan akan menjadi bagian dari portofolio mereka ketika nanti mereka lulus. Nah, hasilnya adalah lulusan-lulusan yang profesional, yang entrepreneur, atau mungkin sosiopreneur, mungkin ada yang menjadi saintis, ada yang menjadi birokrat, ada yang menjadi politisi, ada yang menjadi dan lain-lain. Sehingga sumber manusia unggul yang kita harapkan akan bisa kita lahirkan dari kampus bergandengan tangan dengan dunia kerja, dunia nyata. Indonesia akan cepat maju. Untuk menyusun kurikulum, konsepnya tentu mengikuti ini, fokusnya pada learning outcomes-nya itu sebenarnya seperti apa, lulusannya itu bentuknya seperti apa. Melalui program Tridharma, jadi kita lumuskan capaian pembelajarannya apa, kemudian sistem pembelajarannya bagaimana, kita memanfaatkan teknologi, kita memanfaatkan teori-teori terbaru tentang pembelajaran, dan kita bawa juga dunia kerja ke dalam perguruan tinggi. Kemudian literasi-literasi baru tadi yang tadi saya sampaikan, itu juga mestinya masuk di dalam kurikulum kita. Dan itu kita implementasikan melalui Tridharma Pendidikan Tinggi. Nah, persiapannya tentu mulai dari perumusan kebijakan, membuat peraturan-peraturan, membuat tim, SK Rektor, dan sebagainya untuk menyusun kurikulum tersebut. Kemudian kita harus bergandengan tangan, bermitra dengan dunia kerja, dengan industri, dengan kantor-kantor pemerintahan, dengan mitra internasional, lembaga-lembaga penelitian, dan sebagainya. Kemudian kita menyiapkan tentunya fasilitas yang dibutuhkan untuk terselenggaranya pembelajaran tadi. Kemudian kurikulum yang kita susun itu menggunakan filosofi fleksibilitas tadi untuk menyiapkan multiple pathways bagi mahasiswa mendapatkan kompetensinya sebagai seorang sarjana. Kemudian ruang-ruang di dalam perencanaan belajar mahasiswa dimungkinkan untuk mengambil lintas program studi, lintas fakultas, bahkan lintas perguruan tinggi. Seperti disampaikan oleh Pak WR, sudah ada kerjasama BKS Barat. Nah, kalau BKS PT Barat saling bertukar bersama PT Barat itu sebetulnya kurang begitu asik ya, tapi kalau mahasiswa bisa bertukar secara nusantara dengan permata
Nusantara, itu tentu pengalaman mahasiswa akan jauh lebih kaya lagi. Kalau masih sesama di Sumatera begitu barangkali ya masih ketemu sesama Melayu. Tapi kalau dia mungkin nanti satu semester di NTT, dia akan mendapatkan budaya baru, sahabat baru, lingkungan baru, dan pengalaman baru. Kemudian lintas negara, tadi apresiasi juga untuk teman-teman UNIP yang sudah bekerjasama dengan negara-negara ASEAN misalnya. Baik, untuk mahasiswa sendiri, ini tentu mahasiswa harus lebih open-minded, open mindset, sehingga yang sangat perlu ketika mahasiswa masuk ke perguruan tinggi, itu kita kenalkan pertama-tama adalah dengan karir masa depannya. Bahwa ketika dia masuk ke fakultas teknik misalnya, masuk ke teknik elektro, kita harus buka betul wawasan seluas-luasnya. Nanti sebagai sarjana elektro itu Anda bisa kemana saja. Nah itu nanti bisa kita berkolaborasi dengan teman-teman alumni, bisa kolaborasi dengan perusahaan-perusahaan. Mereka akan bisa cerita dan memberikan motivasi pada mahasiswa untuk merancang hari esoknya. Jadi sejak hari pertama, itu mahasiswa sudah harus mulai merancang ketika menjadi sarjana. Bukan merancang belajar, tapi merancang menjadi sarjana. Dan dengan begitu dia akan tahu navigasinya kemana dengan didampingi oleh dosennya. Kemudian kita juga perlu menggandeng seluruh mitra untuk menyusun kurikulum kita, tidak sendirian, kita bersama dengan teman-teman dari dunia kerja. Kemudian ini pelaksanaannya yang mulai dari, ini kalau untuk sharing ya, kita mendorong untuk sharing, bisa menggunakan Spada dan sebagainya. Jadi kita bisa memanfaatkan juga MOOCs di dalam negeri maupun MOOCs di internasional. Kemarin kita launching MOOCs dari teman-teman Aptikom, sebelumnya kita launching MOOCs dari teman-teman PGRI. Nah, ini perlu terus kita dorong untuk berbagi ini. Nah ini juga pengakuan kredit itu bisa kita lakukan melalui tadi kegiatan Kampus Merdeka, melalui pengambilan program di luar prodi. Ini semua bisa sudah terakomodasi di dalam pangkalan data dikti. Kemudian kegiatan pembelajaran di luar perguruan tinggi ini juga sudah terakomodasi di pangkalan data pendidikan tinggi. Nah, tugas perguruan tinggi adalah memastikan bahwa itu semua akan bermuara pada learning outcomes akhir yang akan dicapai oleh mahasiswa. Dari pengalaman ini, sebagian nanti akan masuk di dalam transkrip, sebagian akan masuk di dalam SKPI. SKS yang diperoleh dari pengalaman ini, ada yang bisa diekuivalensikan dengan mata kuliah, ada yang bisa diboboti dengan hard skills atau soft skills dari mahasiswa. Jadi misalnya mahasiswa magang di industri, dia akan mendapatkan kompetensi tentang komunikasi di dunia profesional. Dia akan mendapatkan learning outcomes, kemampuan untuk kompleks problem solving. Jadi learning outcomes yang kita definisikan dari kurikulum kita bisa define, learning outcomes ini diperoleh melalui kegiatan proyek di desa. Oke, nilainya berapa SKS di situ? Oh, ini 8 SKS. Siapa dosen yang menilai? Oh, dosen A. Apa kriteria penilaiannya? A, B, C, D, E, dan seterusnya. Jadi itu dengan begitu maka learning outcomes, capaian itu bisa tertuang di dalam transkrip SKS-nya dan di dalam SKPI sebagai bagian dari portofolio mahasiswa. Nah, dengan begitu maka lulusan lengkap, dia tidak hanya punya nilai transkrip, tapi juga dia punya portofolio pengalaman, portofolio kerja, portofolio kegiatan-kegiatan yang dia lakukan selama menjadi mahasiswa. Nah ini tentu perlu kita bangun bersama-sama dengan dunia kerja tadi, sehingga mereka paham, oh lulusan perguruan tinggi itu sekarang sudah sesuai dengan yang saya butuhkan, bukan hanya maunya perguruan tinggi. Dan setelah itu tentu kurikulum itu harus kita pastikan mengikuti sistem penjaminan mutu yang
sudah ada di perguruan tinggi. Sistem jaminan mutu kurikulum, mulai dari penetapan kurikulum yang harus secara reguler kita lakukan updating, kemudian pelaksanaan dari kurikulum itu sendiri untuk memastikan ketercapaian-capaian pembelajaran kurikulum, mulai dari capaian pembelajaran per mata kuliah sampai ke ketercapaian seluruh kesarjanaannya. Kemudian evaluasi kurikulum secara reguler kita lakukan. Kalau perubahan kurikulum itu setiap 4-5 tahun, tapi evaluasi kurikulum bisa dilakukan setiap semester untuk kita lihat ketercapaiannya dan masalah yang ada di dalam kurikulum tersebut. Nah, oleh karena itu, di dalam IKU Rektor, itu salah satunya adalah mendorong semakin banyak industri ikut masuk mengajar di perguruan tinggi. Semakin banyak industri ikut melakukan penilaian terhadap karya-karya proyek mahasiswa. Dengan begitu akan terjadi pensahihan evaluasi kurikulum dari pengguna, bukan dari pendidik, tapi dari pengguna. Kemudian pengendalian kurikulum untuk melihat apakah perlu kita koreksi, kita sempurnakan, kita tambah kurangi, itu melalui pengendalian kurikulum dan peningkatan kurikulum secara continuous, secara terus-menerus. Jadi ini kalau kita lihat dari teori penyusunan kurikulumnya, mulai dari analisis, body of knowledge, kesarjanaan setiap program, ditranslate ke dalam profil dari lulusan, yang mengacu pada kebutuhan dunia kerja, tapi tadi saya sampaikan, garis bawahi, bahwa kebutuhan dunia kerja ini dinamis sekali sifatnya, sehingga tidak bisa kita well define di awal. Karena ini dinamis sekali, ini harus kita bangun bersama-sama dengan teman-teman dunia kerja. Kemudian perancangan, mulai dari perencanaan capaiannya, perancangan bahan-bahan untuk mencapai body of knowledge tadi, kemudian perancangan pengalaman belajar yang harus yang dapat diikuti oleh mahasiswa, dan perancangan untuk penilaiannya. Kemudian setelah perancangan, kemudian pengembangan kurikulum melalui penjabaran capaian pembelajaran dari setiap program, capaian pembelajaran mata kuliah, sub bahasan di mata kuliah, dan tahapan-tahapan belajar yang bersifat lebih rinci. Kemudian kita susun dalam mata kuliah, penetapan bobot SKS-nya, merancang pembelajarannya, delivery-nya, kemudian instrumen penilaiannya dan evaluasinya, dan mengembangkan bahan ajar untuk pembelajaran. Setelah itu kita implementasikan, kemudian kita evaluasi secara rutin tadi. Baik, ini tahapan penyusunan dari mulai evaluasi kurikulum, kemudian mendengarkan masukan-masukan dari user, kemudian melibatkan semua dosen, kemudian laboratorium, body of knowledge di setiap disiplin keilmuan. Ini sangat ideal kalau kita mengacu pada standar-standar internasional seperti di engineering itu body of knowledge sudah sangat baku. Kalau kita mengacu pada APET misalnya, itu kita gunakan sebagai peta keilmuan yang kita terjemahkan ke dalam kurikulum kita. Nah, keterlibatan semua dosen dan prodi, kemudian di-guide oleh visi misi di tingkat, mulai dari tingkat nasional sampai ke tingkat perguruan tinggi. Kemudian juga kesepakatan-kesepakatan di konsorsium bidang keilmuan, kemudian acuan yang bisa kita gunakan mulai dari Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, kemudian Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dan pedoman-pedoman yang lain. Tapi ini sifatnya adalah pedoman, jadi jangan dimaknai terlalu kaku. Kemudian kita susun kurikulumnya tadi, dan kita susun ke dalam mata kuliah dengan melihat prasyarat dan struktur dari bangun pengetahuannya. Baik, ini dari SNP, diagramnya sangat rumit. Pada esensinya sebetulnya adalah bagaimana kita memastikan bahwa perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian itu menjadi satu bagian yang bersambungan. Dan kita tentu
sesuai dengan aturan yang ada itu kan mengacu pada standar. Jadi ada standar, tetapi juga jangan kemudian standar itu dimaknai sebagai kitab suci yang baku. Standar itu sebenarnya standar, sebagai ukuran, meteran. Tapi apakah kita akan membangun rumah, apakah kita akan membuat meja, itu tergantung pada desain kita. Standar itu sekedar meteran, bahwa meja itu ya pantasnya tidak terlalu sempit sehingga orang bisa bekerja di atasnya dan seterusnya. Itu jadi standar itu kita pandang sebagai meteran atau alat ukur, tolak ukur, tapi bukan sesuatu yang kaku. Jadi mulai dari capaian pembelajaran, rancangan pembelajaran, kemudian lingkungan belajar tadi, dan pencapaian pembelajaran melalui evaluasi asesmen dari pembelajaran tersebut. Ini kalau kita mengacu pada KKNI untuk kesarjanaan di level 6, ini berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi, itu ya aspek pendidikan, aspek penelitian, pengabdian kepada masyarakat, kemudian mengikuti siklus penjaminan mutu tadi, ada evaluasi, ada tracer study, dan seterusnya. Kemudian fokusnya pada ini, learning outcomes based curriculum, dengan keseluruhan kompetensi yang dimilikinya akan dihasilkan oleh mahasiswa, baik hard skill-nya maupun soft skills-nya, dan dituangkan ke dalam susunan kurikulum yang menghasilkan kesarjanaan untuk suatu program studi. Nah, kesarjanaan ini kemudian diperkaya dengan pengayaan dari prodi lain, dari dunia kerja melalui kampus Merdeka. Baik, saya rasa itu ini contoh saja ilustrasi, misalnya kalau perguruan tinggi itu akan melakukan pertukaran mahasiswa bisa mengambil dari MOOCs misalnya dengan dibimbing oleh dosennya, kemudian bisa melakukan 9 macam kegiatan di luar kampus. Baik, jadi mungkin itu sebagai sedikit sharing untuk teman-teman sekalian di UNIP yang saat ini tentu sedang semangat menyiapkan kurikulum abad 21, kurikulum generasi unggul, kurikulum emas Indonesia 100 tahun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Prof. Nizam atas penjelasan, pencerahan yang cukup komprehensif, saya kira, sampai dari ujung, dari hulu sampai ke hilir itu penjelasannya. Jadi mudah-mudahan ini bisa menguatkan para tua prodi, jurusan untuk menyiapkan, mereorientasikan kurikulum sesuai dengan yang diharapkan. Baik, Prof. Nizam, masih bisa kita diskusi sampai beberapa menit, Prof? Iya, 11 menit. Oke. Ini udah mau jam 4 ini. Oke, 15 menit aja ya, Prof. Satu pertanyaan aja mungkin ya. Boleh. Silakan. Izin. Silakan. Siapa? Saya Pak Wayan. Prof. Sugeng. Saya Pak Wayan. Terima kasih. Pak Nani ya, dua. Ya, terima kasih. Pertanyaan dulu. Ya. Kan panjang-panjang, Pak. Ya, terima kasih kepada Pak Dirjen Dikti, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau menyimak dari yang disampaikan, jadi konsep belajar merdeka ini nampaknya teringat pada konsep organisasi learning ya, organisasi learning atau organisasi pembelajar yang disampaikan oleh Peter Senge ya. Jadi Peter Senge tentang the fifth discipline. Nampaknya filosofi yang saya tangkap seperti itu ya, mungkin dari beberapa konsep-konsep yang Bapak sampaikan di situ. Jadi di dalam fifth discipline tadi yang pertama adalah goal ya. Jadi di dalam pembelajaran itu ada konsep goal atau pencapaian tujuan. Kemudian menciptakan mahasiswa matang atau maturity. Kemudian berikutnya adalah adaptability, yang keempat flexibility dan siap gagal. Jadi nampaknya filosofi ini diambil ya, sesuai dengan konsep abad 21 yang disampaikan oleh Peter Senge. Nah, kemudian
dikaitkan dengan saat ini Pak Dirjen, bahwa ketika kita ingin menuju ke situ, jadi persaingan abad 21, sesungguhnya yang pertama yang perlu dihadapi adalah SDM. Ya, artinya sumber daya manusia. Kita pada saat ini seakan-akan apa yang disampaikan Pak Menteri mendesak berkaitan dengan kondisi COVID. Jadi akhirnya di situ ada budaya baru yang berkaitan dengan COVID, sehingga kita mengenal Zoom, kita mengenal learning, kita berbagai cara untuk bagaimana. Nah, yang terjadi ini adalah generasi-generasi yang kurang familiar terhadap teknologi komunikasi informasi, yang tentunya dengan kondisi yang saat ini, yang saya lihat itu bernuansa aplikasi semua nanti di dalam abad 21 yang disampaikan oleh Peter Singer tadi. Jadi yang pertama SDM, yang kedua adalah teknologi itu sendiri. Jadi teknologi ini kebetulan Pak Dirjen berdiskusi dengan kita lancar, tapi suatu saat bisa jadi karena sinyal di Bengkulu itu bergoyang-goyang ya, seperti gelombang gempa. Ini kebetulan ya diridhoi lah kita itu berdiskusi. Tapi suatu saat inilah teknologi itu bisa jadi menjadi penyebab. Dan yang terakhir adalah budaya. Nah ini jadi ada 3 hal, SDM, teknologi, dan budaya. Nah kaitannya dengan ini kami mohon konsep yang yang sisi lain kita itu student center learning, kemudian dari sisi lain dosen tidak lagi mengajar tetapi adalah membimbing. Nah ini mohon realisasinya secara konkret. Terima kasih. Assalamualaikum. Pak Panani dulu, silakan. Ya, terima kasih Pak Wayan. Simpel saja. Simpel saja. Ya, terima kasih atas ini presentasinya, meningkatkan, menaikkan visi kita ya. Saya mencoba untuk membumi ya, Indonesia ini 34 provinsi, 514 kabupaten kota dengan diversitas kapasitas dari berbagai aspek, jaringan, infrastruktur, semua berbeda. Sementara sila kelima kita kan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Nah, ini kemudian jadi problem. Tentu mitra kita industri kalau di Bengkulu berbeda dengan yang di Jawa banyak sekali. Sehingga biaya akan semakin lebih mahal ketika Merdeka Belajar, kampus Merdeka ini diterapkan di luar Jawa. Pertanyaan saya, seberapa jauh sih concern pemerintah pusat agar kemudian prinsip sila kelima itu betul-betul kemudian bisa diterapkan dalam konteks pengembangan kurikulum Merdeka Belajar. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Dani. Mungkin dari WR, Bapak Wakil Rektor, ada yang ingin satu saja. Kalau nggak ada, kita... Ya, langsung aja. Prof. Adela Visa, ada yang ingin disampaikan? Aduh. Ya. Terima kasih Prof. Pak Wayan. Prof, kita sudah sering berdiskusi tentang rencana pengembangan kampus Merdeka, gitu, kurikulumnya. Dan kalau dilihat dari konsep yang Prof sampaikan tadi yang telah cukup komprehensif, maka ini akan terdampak pada sistem yang akan transkrip misalnya contohnya, itu akan terjadi tidak transkrip pun tidak akan bersifat statis. Nah, kenapa? Karena di lapangan itu mata kuliah itu dikonversinya mungkin berbeda-beda. Karena tergantung di mana dia magang, di mana dia melakukan kegiatan selama 1 semester itu. Nah, kesiapan kita dalam menjembatani antara apa yang didapatkan di lapangan dengan sistem yang ada di Dikti dalam hal PD Dikti misalnya, mata kuliah transkrip yang sama, yang selama ini kita pakem kita seperti itu, transkrip itu sama untuk setiap program studi. Nah ini apakah ini masuk ke daerah seperti itu apa bagaimana Prof? Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak Adila Visa, WR4. Silakan Prof. Nizam. Baik, terima kasih. Ini satu sesi saja Prof. Siap. Ya, memang di dalam reformasi pendidikan tinggi di banyak negara ya termasuk di Indonesia, ini salah satunya pemikiran dari Peter Singer untuk learning organization dan system thinking itu salah satu yang cukup kuat mewarnai perubahan pemikiran dan desain di dalam pendidikan tinggi.
Tapi tidak satu-satunya. Kalau tadi kita melihat merefleksi kembali ke spirit dari Kampus Merdeka itu, esensinya sebenarnya kembali pada cita-cita Ki Hajar Dewantoro, melahirkan insan merdeka yang berbudaya. Insan merdeka itu insan yang mandiri, mampu untuk dengan kemampuannya sendiri itu berguna bagi dirinya dan bagi lingkungannya. Self-directed, tidak bergantung pada orang lain, independen dan self-directed itu sangat jelas tertuang di dalam kalimatnya, tidak saya ganti-ganti dari dalam Ki Hajar Dewantoro. Kalau mau kita lihat di buku yang terkompilasi di dalam buku pendidikan yang jilid 1 ya. Spiritnya adalah tadi melepaskan potensi dari mahasiswa seoptimal mungkin, dan masing-masing mahasiswa itu punya garis tangan yang berbeda satu dengan yang lain. Experiential learning itu sangat kuat kalau kita melihat di sekolah taman siswa, itu masih sangat kuat experiential learning, membangun cipta rasa karsa, kemudian trisentra pendidikan, orang tua, institusi pendidikan dan lingkungan atau masyarakat itu kuat sekali dalam taman siswa. Jadi prinsip-prinsip itu yang sebetulnya kita tuangkan di dalam semangat Kampus Merdeka ini. Nah, tentu SDM dari satu tempat yang lain tidak sama. Iya, justru itu dengan Kampus Merdeka ini memberikan fleksibilitas yang seluas-luasnya. Katakanlah kita melihat di Bengkulu, itu kekayaan alamnya kurang apa? Banyak sekali hal yang challenging, yang sangat menantang, potensi kekayaan alam, kekayaan tambang, kekayaan hutan, kekayaan lingkungan, kekayaan flora fauna, itu semua menjadi bahan belajar yang tidak dijumpai dimanapun di dunia. Nah, berangkat dari kekayaan itu kita harus merancang kurikulum kita sehingga di UNIP itu punya keunikan berdasarkan pada kekayaan yang dimiliki secara spesifik oleh UNIP. Jadi kita tidak melihat membandingkan UNIP dengan UI. UI jelas dia tidak punya kebun raya seperti Bengkulu. Dia tidak punya keragaman hayati seperti di Bengkulu. Nah, dengan begitu saling komplementer nanti satu dengan yang lain. Dan dengan begitu terjadilah, kalau terjadi pertukaran mahasiswa misalnya, itu akan terjadi pengayaan. Yang satu mengalami kehidupan kampus di dunia urban, yang satu mengalami kehidupan kampus di dunia yang kaya dengan sumber daya alam. Nah, hal itu yang harus kita bangun mindset kita, bahwa keragaman itu menjadi kekayaan kita. Kekurangan kita itu adalah kelebihan kita. Jadi saya rasa kalau mindsetnya seperti itu, insya Allah tidak ada yang namanya kurang. Adanya adalah kelebihan yang berbeda satu dengan yang lain dan saling melengkapi Bhinneka Tunggal Ikaan kita. Dan dengan begitu Indonesia akan lebih cepat maju karena kita saling melihat kelebihan dan apa yang bisa kita kontribusikan dari kelebihan tadi, dan kemudian kita mengisi apa yang kita pandang sebagai kekurangan dengan cara kolaborasi tadi. Nah, kemudian tentang jadi sekali lagi, Kampus Merdeka itu bukan masalah teknik atau cara atau mekanisme membentuk kurikulum, tapi perubahan mindset, perubahan budaya. Teknologi dan lain-lain itu sebetulnya sekunder. Yang nomor satu adalah perubahan mindset. Fokusnya bukan pada dosen. Ketika kita menyusun kurikulum, bukan semua dosen sudah terisi mata kuliahnya. Mata kuliah ini jangan sampai hilang. Nah, itu harus sudah hilang dari desain kurikulum kita. Tapi fokusnya pada learning outcome, seperti definisi Kelly menurut saya yang paling tepat. Jadi seluruh pengalaman mahasiswa yang bisa sangat beragam satu dengan yang lain, tapi learning outcomes-nya seperti apa? Oh, mahasiswa seorang sarjana sosial itu harus memahami masalah sosial, bisa merumuskan permasalahan sosial yang kompleks dan seterusnya, yang caranya bisa dilakukan melalui banyak sekali cara. Karena kalau hanya berdasarkan ranting, cabang, dahan, pohon ilmu itu banyak sekali udah bahan ajar yang ada di YouTube aja, itu udah miliaran bahan ajar yang bisa digali di sana. Belum lagi Coursera, Udemy, edX dan sebagainya. Tapi menyiapkan dan mengantar mahasiswa menjelajah pengetahuan dan membangun kompetensinya, itulah PR kita sebagai seorang pendidik, dan itulah PR kita untuk tetap relevannya pendidikan tinggi. Otherwise pendidikan tinggi tidak lagi relevan dengan kebutuhan saat ini.
Google sudah mengatakan saya tidak butuh ijazah, yang saya butuh adalah kompetensi mahasiswa. Mau sarjana, mau doktor, terserah. Saya yang butuh adalah kompetensinya. Kemudian Prof. Dila tadi transkrip. Jadi transkrip tidak cukup. Sekarang ada portofolio, SKPI, surat keterangan pendamping ijazah, dan itu makin lama makin penting. Nah, Pangkalan Data Dikti kita sudah mengakomodasi keduanya, transkrip maupun portofolio. Transkripnya juga sudah lebih fleksibel. Mata kuliah ini diambil di perguruan tinggi lain. Mata kuliah ini diajar oleh dosen dari perguruan tinggi lain. Oh, diambil di luar negeri. Oh, diambil melalui magang di industri. Dimungkinkan dari transkripnya. Kemudian portofolio tadi. Portofolio itu untuk menangkap segala bentuk pengalaman, segala bentuk perjalanan mahasiswa dari hari pertama menginjakkan kakinya di kampus sampai nanti dia mendapatkan kesarjanaannya. Jadi SKPI itu akan menjadi semakin penting dan akan menjadi bagian dari menghasilkan sumber daya manusia yang unggul. Terima kasih, saya mohon maaf sekali harus pamit. Insya Allah waktu sudah lingkungan lebih baik lagi. Ya. Main Terima kasih Prof. Nizam. Terima kasih Prof. Sama-sama. Prof. Nizam. Silakan Prof. Alfansi ingin menyampaikan sesuatu, Prof. Alfansi. Cukup, saya pikir ucapan terima kasih buat Prof. Nizam yang sudah menyediakan waktunya untuk berdiskusi dengan kita. Bapak dan Ibu, jarang sekali Prof. Nizam ini bisa. Kami pernah forum WR1 ditolak oleh beliau karena beliau waktunya nggak bisa gitu loh. Jadi ini luar biasa buat kita, UNIP bisa mendatangkan beliau. Terima kasih Prof. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian, terima kasih kita ucapkan ke Prof. Terima kasih. Selaku Dirjen Dikti. Dan ini di sini juga ada hadir teman Bapak sekelas katanya, Bapak Heri Haryanto. Salam katanya. Ya. Oke, terima kasih Prof. Nizam dan Bapak Ibu sekalian para peserta workshop hari ini. Jadi yang jelas akhir November kita harapkan sudah ada draft reorientasi kurikulumnya. Kita akan review nanti, sekalian ada workshop pendampingan secara khusus untuk memastikan bahwa di semester ini sudah selesai, tahun ini selesai kurikulumnya dan mengakomodasi berbagai kebutuhan untuk mendukung MPKM yang diharapkan sebagaimana di standar nasional dikti kita. Sekian Bapak Ibu, dan dengan berakhirnya presentasi dari Bapak Dirjen, maka kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kita wabarakatuh. foto bersama nih kalau Bapak Dirjen nih. Kita perlu di foto bersama dulu. Silakan Pak Nizam, Pak Firsa, Pak Firsa. Silakan diaktifkan dulu. Ya. Tuh. Lanjut. Ya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Sama-sama, Pak. Terima kasih. Waalaikumsalam. Bapak Ibu Dekan, Wakil Dekan, Ketua Jurusan, Ketua Prodi, terima kasih Pak WR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon lift lebih dulu ya. Oke. Silakan. Foto dulu. Pak Wayan, terima kasih Pak Wayan. Terima kasih buat semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum. Semuanya. Waalaikumsalam. Kemudian draft. Dekan ekonomi sekarang cerah banget ya. Apa karena akreditasinya B ya? Alhamdulillah, Apa karena paskanya dapat B? Cerah banget hari ini itu. Iya. Selamat Bu Dekan ya. Tadi chatting sama Prof. Nizam, 1 SD kami, tetangga. Ayo izin semua ya. Terima kasih. Ya, saling juga. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih izin. Banyak izin, Pak Wayan, Bapak Ibu sekalian, saya juga mohon undur diri. Sama-sama. Terima kasih. Ibu, sertifikat Pak Arianto akan dibagikan 1-2 hari ke depan, kemudian diingatkan kembali Bapak Ibu untuk menyiapkan draft kurikulum yang akan dibahas nanti pada sesi pendampingan. Ya, demikian Bapak Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Ya lanjut Bu Praningrum. Ya, kasih Bu. Ya Bu. Izin